Cerita berlanjut, tepatnya di wilayah Qingqiu, Qin Tian telah menguburkan Abu Ye Feng dan istrinya Bai Xianxian di Qingqiu. Dia ditemani Bai Xiaoru dan Bai Jiangyu serta Xiao Xiao. Qin Tian berkata, "Senior Ye Feng, saya telah mengikuti instruksi Anda, membawamu dan Senior Bai kembali ke Qingqiu. Beristirahatlah dengan tenang di sini." Di sisi Jiangyu, dia berkata, "Ini aku, Bai Jiangyu, yang tidak kompeten. Saya tidak bisa melindungi suku saya, atau menyelamatkan ayah saya. Saya malu dengan nenek moyang saya di Qingqiu." Xiaoru memberi nasihat, "Ayah jangan terlalu bersedih. Lukamu belum juga sembuh. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu." Xiao Xiao juga menyampaikan, "Selama kakakku ada di sini, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kakek." "Benar kan, kakak ipar?" Qin Tian menanggapi, "Saya juga ingin segera menyelamatkan Senior Bai, tetapi di Tian sangat sulit untuk dihadapi. Saya mencoba yang terbaik dalam pertarungan hari ini, tetapi masih sulit untuk menang. Terlebih lagi, di Tian memiliki kekuatan magis deduksi yang tertinggi, dan semakin lama pertarungannya, semakin bermanfaat baginya. Sejujurnya, jika saya terus bertengkar dengannya, saya yang akan kalah." Xiaoru mengatakan, "Ini semua salahku. Akulah yang menyebabkan bencana besar ini pada Qingqiu. Ketika aliansi kekaisaran ingin menangkap saya seharusnya tidak melarikan diri." Ayahnya menanggapi, "Xiaoru, ini bukanlah salahmu, ini salahku kalau garis keturunan rubah langit klan rubah kita sangat begitu populer." Qin Tian bertanya, "Paman, apakah ada yang istimewa dari garis keturunan rubah langit ini?" Bai Jiangyu menjawab, "Tuan Qin Tian tidak tahu, di antara semua garis keturunan kuno, garis keturunan Tianhu kami adalah garis keturunan tambahan yang kuat. Kecepatan kultivasinya tidak hanya jauh lebih tinggi daripada kecepatan orang kuat, tetapi dia juga dapat membantu orang lain meningkatkan tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan." Qin Tian bertanya, "Meningkatkan alam, mungkinkah mengangkat alam suci ke alam tertinggi?" Bai Jiangyu menanggapi, "Lebih dari itu, ketika Paman Ye Feng menikah di depan Qingqiu, dia hanyalah penguasa tertinggi. Kemudian, dia menjadi penguasa surgawi setelah dia menikah dengan leluhur Bai Xianxian." Qin Tian bergumam, "Mampu mengangkat alam tertinggi ke alam surgawi, tidak heran disebut garis keturunan pembantu terkuat." Bai Jiangyu bilang, "Namun, hal semacam ini yang membantu orang meningkatkan wilayahnya, hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup oleh orang yang memiliki garis keturunan rubah langit. Dan setelah melakukannya, kultivasi Anda sendiri akan selalu berhenti pada level saat ini." Xiao Xiao berkata, "Ah, bukankah itu hanya latihan untuk orang lain?" Bai Jiangyu mengatakan, "Beberapa hal tidak dapat diputuskan sendiri tanpa memikirkannya. Setiap kali seseorang dengan garis keturunan rubah langit atau Sky Fox muncul di klan Fox atau klan rubah kami, mereka pasti akan menarik perhatian semua kekuatan besar. Bahkan setelah leluhur Bai Xianxian menikah dengan Ye Feng, masih banyak orang berkuasa yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Untuk menghilangkan pikiran orang-orang ini, leluhur Bai Xianxian menggunakan darah Tianhu pada Paman Ye Feng. Selama periode ini, saya tidak tahu berapa banyak orang berkuasa di alam tertinggi yang meninggal karena hal ini. Setelah leluhur Bai Xianxian, aku, di Qingqiu, adalah orang yang paling mungkin membangkitkan garis keturunan Sky Fox dan kamu Xiaoru. Di Tian pasti menyadari hal ini, jadi dia mengambil tindakan terhadapmu sejak awal." Mendengar itu, Qin Tian jadi menyadari sesuatu dan bilang, "Tunggu, karena Senior Bai Wudi mungkin juga memiliki garis keturunan Sky Fox. Tujuan sebenarnya dari serangan di Tian terhadap Qingqiu kali ini adalah untuk Senior Bai." Jiangyu menanggapi, "Benar sekali, di Tian sekarang menjadi ahli terbaik di alam tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Sky Fox dari ayah Bai Wudi, dia akan dipromosikan menjadi dewa surgawi."
Tidak akan ada seorang pun di seluruh Kyushu yang bisa melawannya. Xiaoru bilang, karena saya juga memiliki garis keturunan Tianhu, saya akan menggunakan kekuatan garis keturunan tersebut pada Qin Tian. Bai Jiangyu jadi khawatir bilang. Xiaoru berkata lagi, seperti yang dilakukan leluhur Bai Xianxian terhadap Ye Feng Tianzun. Qin Tian yang mendengar itu menanggapi. Saya tidak setuju. Xiaoru menegaskan, Qin Tian, saya tahu Anda khawatir kultivasi saya akan berhenti di sini. Tapi ini atas kemauanku sendiri. Hanya dengan cara inilah kami dapat membantu Anda mengalahkan Di Tian. Kemudian Qin Tian menjentikkan jarinya ke dahi Xiaoru. Xiaoru jadi menangis. Qin Tian, apa yang kamu lakukan? Aku memberi tahumu sesuatu yang serius. Qin Tian berkata, siapa bilang ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Di Tian? Kamu meremehkan orang, bukan? Xiaoru bertanya, tapi bukankah Anda baru saja mengatakan, bahwa Anda tidak bisa mengalahkan Di Tian? Qin Tian menjawab, ya, saya tidak bisa mengalahkannya sekarang. Tapi itu akan berbeda dalam beberapa hari. Xiao bertanya, bagaimana rencananya untuk mengalahkan Di Tian? Qin Tian menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu, bahwa aku berencana untuk menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi? Sekarang saya perlu mencari buah Supreme Avenue lainnya untuk mulai memurnikannya. Dengan bantuan ramuan tingkat tertinggi, saya yakin dapat menembus tingkat tertinggi. Kalau begitu mari kita lihat, bagaimana saya menangani Di Tian. Bai Jiangyu bertanya, Tuan Qin Tian, bukankah Anda yang tertinggi sekarang? Qin Tian menanggapi, saya hanya seorang di alam kaisar. Bai Jiangyu jadi terkejut, berpikir, bahkan di alam kaisar, seseorang dapat bersaing dengan kaisar Di Tian yang dari alam tertinggi. Lalu jika dia menerobos ke alam yang tertinggi, bukankah benar, bahwa alam surgawi tertinggi tidak dapat melakukan apapun padanya? Tuan Qin tidak mungkin anak haram yang ditinggalkan oleh para dewa di Kyushu pada zaman kuno. Hari berganti, Qin Tian dan yang lainnya terbang menaiki panci di wilayah Gunung Zhongzu Zizun. Xiaoru bertanya, bukankah ayah mengatakan, bahwa pagoda tertinggi di jalan besar ada di gunung tertinggi ini, tetapi saya tidak melihat menaranya di sini. Miaoling menanggapi, ada banyak sekali orang di sini, kita bisa turun dan bertanya. Setelah beberapa saat, Qin Tian dan yang lain sudah turun ke bawah. Dan di sana terlihat, ada seseorang pakai kacamata yang mengadakan tempat bertaruh. Dia berkata, saya telah memasang taruhan saya telah memasang taruhan saya, dan siapapun yang menebak dengan benar, bahwa dia akan melewati Menara Supreme Avenue tahun ini akan kehilangan 50 sen. Lalu pria berkacamata menanyai Qin Tian, apakah kalian bertiga ingin memasang taruhan? Qin Tian menjawab, tidak, saya ingin bertanya kepada bapak tua itu, di manakah letak pagoda Supreme Avenue di gunung tertinggi? Pria berkacamata bilang, aku tahu ini, tapi aku butuh ketulusan. Kemudian Qin Tian memberikan sebuah kantong berisi uang. Apakah ini cukup? Pak tua menjawab, sudah cukup. Aku tahu harus bagaimana mengatakan semuanya tanpa menahan diri. Setelah itu Qin Tian bertanya, jadi menurut Anda di mana Great Avenue Supreme Tower ini berada? Pria tua yang duduk di kursi itu menjawab, itu ada di sini. Lalu Qin Tian melihat di sekitarnya. Dan setelah melihat lagi, di sana tidak terlihat pagoda Supreme Tower. Lalu Xiaoru dan Miaoling jadi marah dan menarik baju Pak tua itu. Xiaoru berkata, orang tua, beraninya kamu mempermainkan kami. Miaoling juga berkata, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kiosmu sekarang juga. Pak tua itu dengan gugup bilang, beraninya saya mempermainkan tamu-tamu terhormat kita. Ini memang pagoda tertinggi ada di jalan raya. Hanya saja Supreme Avenue Tower ini hanya muncul selama 7 hari setiap 5 tahun sekali. Tiba-tiba menghilang setelah 7 hari, dan tidak muncul hingga 5 tahun berikutnya. Miaoling berkata,
Lalu kenapa Avenue Supreme Tower tidak muncul kali ini? Tidak perlu menunggu beberapa tahun lagi kan? Qin Tian bilang, jelas tidak, jika tidak, tidak akan ada banyak orang yang berkumpul di sini. Patua pendiri kios bertaruh itu mengatakan, saudaraku, kamu benar. Faktanya, hari ini adalah hari munculnya Avenue Supreme Tower. Anda datang tepat pada waktunya. Setelah itu, Miao Ling, Qin Tian, dan Xiaoru, dia mendengar orang-orang pada berkata, lihat, Putri Mu Yue, orang terkenal dari Kerajaan Cahaya, ada di sini. Ini adalah pesawat milik Putri Mu Yue. Terlihat, ada kapal terbang di sana. Kapal itu kemudian turun ke bawah. Kemudian terlihat ada seorang pelayan turun dari tangga kapal dan menyebarkan bunga. Mereka disambut orang-orang di sana. Putri Mu Yue, Putri Mu Yue, Putri Mu Yue, Putri Mu Yue. Terlihat seorang putri di tengah, turun dari tangga didampingi pelayannya. Dia adalah putri kerajaan cahaya, bernama Wenren Mu Yue. Melihat itu, Qin Tian bilang, adegan yang luar biasa. Patua kios menanggapi, itu pasti. Terlihat orang-orang berkerumun terus memanggil nama Putri Mu Yue. Patua kios berkata, dari segi latar belakang, kerajaan terkuat di Zhongzhou, kerajaan cahaya, dan dari segi penampilan, Wenren Mu Yue adalah yang nomor satu di Zhongzhou. Jika ada pria yang menikahinya, dia harus berjuang selama 500 tahun lebih sedikit. Itu saja, aku tidak akan memberitahumu lagi. Kemudian terlihat, Patua kios berlari ke arah Putri Mu Yue. Putri Mu Yue, aku di sini. Pelayan Putri Mu Yue mengangkat tangannya bilang, diam, semuanya, Menara Agung Grand Avenue akan segera dibuka, dan putri kita juga ingin memberikan keberuntungan untuk kali ini. Selama seseorang masuk ke lantai 8, sang putri akan mengadakan perjamuan secara langsung dan memainkan lagu untuk mereka. Orang-orang pada berbincang. Orang baju putih berkata pada orang yang ada di sampingnya, "Kudengar Putri Mu Yue belum menikah. Mungkinkah acara hari ini tentang memilih suami di bawah menara?" Orang rambut coklat menanggapi, "Avenue Supreme Tower hanya memiliki total 9 lantai. Jika Anda bisa naik ke lantai 8, Anda harus menjadi master terbaik." Kemudian terlihat, ada seseorang yang berlutut di tengah orang-orang, dia berkata, "Putri, saya pasti akan naik ke lantai 8 dan mendengarkan penampilan sang putri." Diketahui, orang itu adalah Tuan Muda Tiandaomen, bernama Ling Yunxuan, setengah langkah tertinggi. Orang berbaju putih mengobrol lagi dengan orang berambut coklat. Dia adalah Tuan Muda dari Sekte Tiandao, Ling Yunxuan. Dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu dia sudah setengah langkah tertinggi. Orang berambut coklat bilang, saat ini, dia mungkin satu-satunya yang bisa menghadiri jamuan makan sang putri. Di sisi Qin Tian, Xiaoru bertanya, "Qin Tian, kamu tidak ingin pergi ke perjamuan putri kerajaan cahaya, kan?" Miao Ling bilang, "Sungguh guru yang penuh nafsu." Sambil berkeringat, Qin Tian menanggapi, "Janji temu seperti apa yang harus saya datangi? Bagaimana saya bisa mendapatkan waktu luang itu? Selain itu, menurut penampilannya, tidak sebanding dengan permaisuri kejam kita Miao Ling, dan Kaisar Qingqiu Ji Xiaoru." Patua kios berkata ke Qin Tian, "Adik kecil ini salah." Qin Tian menoleh ke arahnya. Patua kios mengatakan, "Kaisar Qingqiu Ji Mei itu cantik, tapi dia adalah bintang sapu. Pernahkah Anda mendengar bahwa aliansi kekaisaran telah menghancurkan Qingqiu? Wanita ini adalah kesalahan semuanya." Xiaoru jadi marah setelah mendengar itu. "Apa yang kamu katakan?" Qin Tian menahannya pakai tangan. "Tenanglah, Xiaoru. Patua, apakah saya masih bisa memasang taruhan sekarang?" Patua kios menjawab, "Tentu saja saudara, siapa yang ingin kamu mainkan?" Qin Tian bilang, "Berikut adalah 100.000 batu spiritual kualitas terbaik, saya akan membersihkan Avenue Supreme Tower sendiri." Setelah beberapa saat, terlihat pusaran angin di sana. Dan kemudian,
muncullah Avenue Supreme Tower besar dari pusaran angin itu. Orang-orang pada bersemangat setelah melihat Avenue Supreme Tower muncul. Avenue Supreme terbuka. Ayo pergi dan masuk ke menara. Setelah itu orang-orang yang ada di sana pada memasuki Avenue Supreme Tower. Melihat itu, Qintian berkata, ayo pergi juga. Xiaoru bilang, orang tua yang bau, aku akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Patua kios mendengus. Saya tidak tahu seberapa tinggi dunia ini, tapi saya telah memainkan game ini di sini 10 kali. Kecuali seorang wanita misterius yang menyelesaikan game tersebut terakhir kali, saya belum pernah melihat orang lain yang telah melewati game tersebut. Saya pasti akan mendapat untung dari 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi ini. Terlihat orang-orang yang ada di sana sudah pada masuk. Kemudian mereka diteleportasi ke suatu tempat secara terpisah. Sedangkan Qintian, dia sudah berada di lantai 1. Di sana terlihat ada kabut asap putih. Di sana Qintian melihat sesuatu di depannya. Lalu berkata, tampaknya untuk menghindari pembentukan kelompok untuk membobol menara. Interior Avenue Supreme Tower terdiri dari beberapa ruang terpisah. Nah, Miaoling dan Xiaoru bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Hei, jangan membuatku bosan. Terlihat, di luar menara Supreme Tower, di sana yang terlihat hanya payung kuning dari Putri Muyue dan orangnya. Pelayan di samping Putri bertanya, Putri, apakah menurut Anda ada orang yang akan naik ke lantai 8 tahun ini? Pelayan yang lain bilang, sulit untuk mengatakannya kepada orang lain, tetapi Ling Yunxuan baik-baik saja. Dia adalah master tertinggi setengah langkah. Putri Wenren Muyue menanggapi, maka Anda salah. Mendobrak Grand Avenue Supreme Tower tidak berarti semakin tinggi wilayahnya, semakin baik. Bahkan lantai yang akhirnya bisa dinaiki oleh Yang Maha Tinggi tidak setinggi seseorang di alam kekaisaran. Pelayannya bertanya, mengapa ini? Putri Wenren Muyue menjawab, mulai dari lantai pertama menara Supreme Avenue ini, setiap lantai akan melahirkan tubuh roh penjaga menara, yang berada di alam yang sama dengan orang yang memasuki menara tersebut. Lapisan pertama menghasilkan 1, lapisan kedua menghasilkan 2, dan seterusnya hingga lapisan ke-8. Ling Yunxuan sendiri adalah Half Step Supremes. Jika dia ingin naik ke lantai 8, dia harus mengalahkan serangan gabungan dari 7 Half Step Supremes. Bahkan jika dia adalah seorang jenius sekali dalam 1000 tahun dari Sekte Tiandao, mungkin tidak mudah untuk mencapai hal ini. Pelayannya bertanya, menara Supreme ini terlalu sulit untuk didaki. Jika ingin mencapai puncak, bukankah harus mengalahkan 9 lawan yang levelnya sama? Putri Muyue menanggapi, tidak, hanya ada satu tubuh roh penjaga menara di lantai 9, yang merupakan tubuh roh tiruan dari orang sebelumnya yang menyelesaikan level tersebut. Dengan kata lain, siapapun yang ingin melewati menara Supreme Avenue harus mengalahkan pelintas sebelumnya. Karena alasan inilah tidak ada seorang pun yang menyelesaikan level Dao Zizun selama 1000 tahun, sampai orang itu muncul. Seseorang yang ada di luar menara Avenue Supreme Tower terkejut bilang, lihat, lentera di lantai 6 menyala. Seseorang telah membobol lantai 6. Terlihat, lampu di menara lantai 6 telah menyala. Putri Muyue bergumam, mungkinkah Ling Yunxuan, dengan fondasi Sekte Tiandao, tidak mengherankan jika dia mampu mengalahkan 5 pemimpin setengah langkah. Hanya saja kecepatannya sangat cepat. Sepertinya saya masih meremehkannya. Kemudian seseorang berkata lagi, tidak, lampu di lantai 7 juga menyala. Putri Muyue jadi ragu-ragu. Tidak, itu bukan Ling Yunxuan. Tidak peduli seberapa kuat Ling Yunxuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh 6,5 tertinggi secara instan. Siapa orang ini? Lalu lampu 8 juga menyala. Pelayannya berkata, Putri, lampu di lantai 8 juga menyala. Sudah waktunya kita mempersiapkan jamuan makan. Putri Muyue bilang, tidak peduli seberapa jahatnya seseorang,
dia tidak dapat membunuh 7 lawan dengan level yang sama dalam sekejap. Mungkinkah ada yang salah dengan lampu di Avenue Supreme Tower tahun ini? Berpindah di lantai 8, di sana terjadi pertarungan antara Qin Tian dan para roh penjaga menara. Dan terlihat Qin Tian sudah mengalahkannya. Qin Tian berkata, untuk setiap level yang lebih tinggi, tubuh roh dari alam yang sama ditambahkan. Bagi orang biasa, tidak ada yang salah dengan tes ini. Tapi bagiku, ini bahkan tidak dihitung sebagai pemanasan. Lupakan saja, pergi dan selesaikan level ke-9, setelah mendapatkan buah tertinggi dari Jalan Agung, pergilah keluar dan tunggu Miaoling dan Xiaoru. Lalu Qin Tian berpindah lagi, dan sekarang dia berada di lantai 9. Qin Tian melihat seorang wanita di depannya. Qin Tian bertanya, mengapa tingkat kesulitannya sangat rendah? Kenapa, penjaga menara di lantai 9 hanya seorang wanita? Kemudian wanita penjaga lantai 9 mengeluarkan auranya yang mendominasi. Itu membuat Qin Tian jadi waspada. Qin Tian bergumam, tekanan spiritual yang begitu kuat, bahkan Kaisar Di Tian tidak memberi saya rasa penindasan seperti itu. Qin Tian berkata, tapi tidak peduli siapa Anda, saya pasti akan mengalahkan Anda untuk melewati level ini. Datang dan bertarung. Lalu wanita itu menoleh ke arah Qin Tian. Wanita itu bertanya, kapan kamu berani mendiskriminasi perempuan seperti ini? Xiao Tian kami sangat menjanjikan. Qin Tian bingung sejenak menatap wanita itu. Lalu dia terkejut. Kakak, bagaimana mungkin kamu? Diketahui, wanita itu adalah, dari puncak pedang tersembunyi, Sekte Pedang Kunlun, mantan Master Puncak, bernama Jiang Qingsui. Qingsui bertanya, kenapa, kamu hanya diperbolehkan datang ke sini untuk menerobos Grand Avenue Supreme Tower, tapi saya tidak diperbolehkan datang? Qin Tian menanggapi, tentu saja tidak, tapi kapan kamu datang, Kak? Dan di Avenue Supreme Tower ini, bukankah semua penantang memasuki ruang kecil yang mandiri? Bagaimana kakakku menemukanku? Qingsui menjawab, aku tidak perlu mencarimu. Tidak peduli seberapa kecil ruang yang ada di Menara Supreme Avenue ini, saya adalah penjaga lantai 9. Qin Tian bertanya, apa yang terjadi di sini? Qingsui menjawab, sebenarnya, bukan apa-apa. Saat saya datang ke Menara Supreme Avenue untuk membobol menara itu 5 tahun lalu, diketahui bahwa penjaga menara di lantai 9 akan meniru semangat pemecah menara yang sukses sebelumnya. Qin Tian bilang, jadi saudari, kamu melewati tingkat Supreme Avenue, di belakang menara, penjaga menara di lantai 9 telah menjadi tubuh roh tiruanmu. Qingsui bilang, itu saja, tapi saya meninggalkan jejak kesadaran spiritual di tubuh spiritual saya saat itu, jadi saya bisa berbicara dengan Anda seperti sekarang ini. Qin Tian bertanya, tahukah Anda bahwa saya akan datang ke sini? Qingsui menjawab, itu benar. Qin Tian berkata, kakak, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dan di mana kamu sekarang? Kenapa kamu tidak kembali menemuiku selama ini? Qingsui menjawab, ada beberapa masalah, tapi yang bisa saya jawab sekarang adalah saya berada di dunia atas, melakukan sesuatu yang sangat penting. Qin Tian bilang, sesuatu yang sangat penting, saya dapat membantu Anda. Qingsui berkata, Anda tidak dapat membantu saya sekarang, dan ada hal lebih penting yang harus Anda lakukan di Kyushu. Qin Tian berkata, kakak, kamu. Qingsui menanggapi, oke, Xiao Tian, basa-basi sudah selesai, sekarang giliran Anda untuk melewati level tersebut. Lalu Qingsui mengayunkan pedangnya, dan energi spiritual berwarna ungu dari pedang mengarah dengan cepat ke arah Qin Tian. Qin Tian melompat menghindar dari serangan itu. Qin Tian dengan panik bertanya, kakak, bukan. Qingsui bergerak ke arah Qin Tian sambil bilang, tentu saja itu benar. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda tidak akan mendapatkan buah tertinggi dari Dao Agung. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Tian mulai bersemangat, bergumam. Ketika dia meninggalkan Hidden Sword Peak, dia baru saja menerobos ke alam kaisar.
Sekarang saya khawatir makhluk tertinggi biasa tidak akan mampu menahan beberapa pedang darinya. Tapi aku bukan Qin Tian yang sama seperti sebelumnya. Lalu Qin Tian mengeluarkan jurus pedangnya. Berpindah di luar menara Avenue Supreme Tower. Orang yang sudah keluar dari menara dengan mendapatkan luka, mereka dirawat oleh pelayan Putri Mu Yue. Pria muda, rambut ungu berkata, saya baru mencapai lantai 6. Awalnya saya ingin bergegas ke lantai 8 untuk menghadiri jamuan makan Putri Mu Yue, tapi sayang. Bisakah Anda menurunkan persyaratan Anda? Biarkan orang-orang di lantai 6 juga mendapatkan kehormatan untuk berpartisipasi. Pelayan putri menjawab, tidak, itu aturan sang putri. Tapi senangnya bisa naik ke lantai 6. Menurut saya, kecuali Ling Yunxuan, tidak ada yang bisa naik ke lantai 8 tahun ini. Kemudian terlihat, Ling Yunxuan terlempar keluar dari menara Supreme Avenue. Dia berhasil mendarat ke bawah dengan luka serius. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria rambut ungu berkata, itu Ling Yunxuan. Saya tidak menyangka dia hanya akan mencapai lantai 7. Pria rambut coklat bilang, benar begitu. Lalu kenapa lampu di lantai 8 menyala? Saya kira dia yang bermain di lantai 9. Pelayan putri berkata, mungkinkah ada yang tidak beres dengan Avenue Supreme Tower? Putri Mu Yue bilang, ayo kembali. Pelayannya berkata, Putri, maukah kamu menunggu lebih lama lagi? Bahkan jika Ling Yunxuan tidak dapat mencapai lantai 8, orang lain masih memiliki kesempatan. Putri menanggapi, bahkan bakat Ling Yunxuan tidak bisa mencapai level ke-8, apalagi yang lain. Kemudian ada yang keluar lagi dari Avenue Supreme Tower. Sekarang Miaoling dan Xiaoru yang sudah keluar tanpa terluka. Xiaoru berkata, lumayan, Miaoling. Miaoling bilang, kamu juga tidak buruk. Orang-orang di sana pada senang melihat ada yang bisa keluar dari lantai 8. Lihat, mereka semua dikalahkan dari lantai 8. Benar-benar ada orang yang bisa menembus ke lantai 8. Asli atau palsu, dan ada 2 wanita.